Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi Gemi Kanaan Medan Selatan. Di hari ini Jumat 14 Agustus 2026, kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman. Siapkan hati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, segala hormat kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur hari ini Engkau memberikan kami hari baru. Terpujilah Engkau. Pimpinlah hidup kami agar satu hari ini kami hidup melakukan seturut dengan kebenaran firman. Firman akan kami dengarkan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu terus menuntun kami mengerti dan bertumbuh di dalam kebenarannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 sampai ayat yang ke-28. Jemaat Tuhan, saya fokus di ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di sana mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Amin. Bertahan dan tertanam dalam badai. Bertahan dan tertanam dalam badai. Itu yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Banyak orang berpikir ketika seseorang memutuskan untuk mengikuti Yesus dan setia melayaninya, jalan hidupnya akan selalu mulus, bebas dari masalah, tanpa hambatan. Namun realita kehidupan, kekristenan seringkali menunjukkan hal yang berbeda. Kisah Rasul 14 ini memberi kita gambaran nyata tentang dinamika mengikut Kristus. Sebelum tiba di Derbe, nanti kita bisa baca di ayat 21, Paulus baru saja dilempari batu di Listra hingga hampir mati, diseret keluar kota. Kemudian luar biasanya, setelah pulih dan memberitakan Injil di Derbe hingga mendapatkan banyak murid, Paulus dan Barnabas justru kembali lagi ke Listra, ke Ikonium dan Antiokhia, kota-kota di mana ancaman bahaya dan penganiayaan terhadap mereka sangatlah tinggi. Jemaat Tuhan, pertanyaannya begini, mengapa mereka kembali? Mengapa mereka seberani itu? Karena fokus mereka tidak sekedar memenangkan jiwa baru, melainkan memastikan murid-murid tersebut bertahan dan berakar teguh di dalam iman di tengah penderitaan. Kita perhatikan di ayat 21 ini. Yang pertama, bagaimana komitmen memuridkan. Jadi bukan sekedar memenangkan. Komitmen memuridkan bukan sekedar memenangkan jiwa. Paulus dan Barnabas tidak menerapkan pola pelayanan datang, memberitakan, lalu pergi begitu saja. Sama sekali tidak. Mereka menghasilkan murid di Derbe. Mereka kembali mendatangi kota-kota yang pernah menolak mereka. Jemaat Tuhan, bukankah ini sesungguhnya tugas gereja? Tugas gereja yang saya maksud adalah bukan bicara soal gedung. Gereja adalah orangnya, tugas orang percaya. Jadi tugas gereja, tugas orang percaya tidaklah selesai saat orang yang kita injili kemudian bertobat menjadi pengikut Kristus. Ini adalah sebuah tanggung jawab kita ketika orang percaya kepada Kristus. Jemaat Tuhan, ini bicara tentang sebuah perjalanan seumur hidup. Jadi mengabarkan Injil adalah sebuah pintu masuk, tetapi pemuritan adalah proses sepanjang hidup. Sama seperti kita hari ini. Jadi pemuritan itu proses sepanjang hidup. Selama kita masih hidup, kita akan terus mengalami pemuritan dengan mendengarkan kebenaran firman dan bertumbuh di dalam kebenarannya. Kemudian berikutnya, dalam konteks ini, mereka didorong oleh kasih.
Jadi Paulus menaruh keselamatan dan pertumbuhan rohani jemaat di atas kenyamanan dan keselamatan pribadinya. Jauh lebih penting bagi Paulus, Barnabas, keselamatan dan pertumbuhan rohani jemaat dibandingkan dengan kenyamanan dan keselamatan pribadi mereka. Mereka rela menghadapi bahaya kembali ke Listra demi memastikan murid-murid baru tidak gugur imannya. Yang kedua, kita melihat pentingnya menguatkan hati dan menasehati. Ayat 22 dikatakan tadi, menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Menguatkan hati, istilah ini memiliki arti meneguhkan, menegakkan, membuat kokoh. Jadi ketika tekanan penderitaan datang, hati orang percaya bisa menjadi tawar dan ragu. Disinilah peran sesama saudara seiman untuk memberikan topangan moral dan rohani. Lalu perlu bertekun di dalam iman. Ketekunan menyangkut sebuah ketahanan. Ketekunan ini adalah bukti kesejatian iman seseorang. Iman yang sejati bukanlah iman yang hanya bersuka cita saat berkat melimpah, melainkan iman yang sanggup berdiri teguh ketika badai kehidupan menerjang. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari ternyata mengikut Kristus, penderitaan sebelum kemuliaan. Ini realita. Sampai saat Dia datang kembali, sampai saat kita bersama memuliakan Dia, penderitaan akan menjadi terus tantangan bagi kehidupan orang Kristen. Dikatakan tadi, kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jemaat Tuhan, Paulus menyampaikan Injil yang jujur. Banyak pengkhotbah tidak berani menyampaikan Injil yang jujur. Paulus menyampaikan Injil yang jujur. Paulus tidak menjual kesenangan palsu. Ia tidak berjanji bahwa mengikut Yesus akan menghilangkan semua masalah. Sama sekali tidak. Sebaliknya ia menegaskan bahwa penderitaan atau proses ujian, baik penolakan, penindasan, adalah bagian dari inheren dari perjalanan, bagian dari yang tidak dapat dilepaskan dari perjalanan menuju kerajaan Allah. Sebab penderitaan akan membentuk karakter kita. Penderitaan tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan orang percaya, melainkan untuk memurnikan iman, mengikis kedagingan, membentuk karakter yang sesuai dengan gambaran Kristus. Bagaimana dengan kita jemaat yang diberkati? Mari persiapkan mental rohani kita. Jangan terkejut jika mengikut Yesus membuat kita mengalami banyak tantangan, penolakan, penderitaan, baik dalam pekerjaan, keluarga, lingkungan sosial. Jangan terkejut. Penderitaan adalah jalan yang sudah dilewati oleh Kristus dan para rasul. Lalu, penerapan untuk kehidupan kita. Saling menguatkan dalam komunitas seiman ini sangat penting. Kita tidak dirancang untuk mengikut Kristus sendirian. Carilah komunitas rohani. Ada gereja, ada kelompok sel, ada ibadah-ibadah seksi, ada persekutuan seksi, di mana kita bisa saling mendoakan, menasehati, menguatkan ketika salah satu dari kita sedang lemah. Itulah gunanya. Sebab fokus kerajaan Allah, pandanglah penderitaan saat ini dari perspektif kekekalan. Kesukaran yang kita alami di dunia ini bersifat sementara, tetapi kemuliaan kerajaan Allah yang sudah disediakan bagi orang yang tekun adalah kekal. Jemaat yang diberkati, saya dan kita bersama, mari bertahan dan tertanam dalam badai. Itulah iman kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Hari ini kami belajar bagaimana hakikat mengikut Engkau. Berikan kami keteguhan hati, ketekunan iman saat kami menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan, penderitaan karena nama-Mu. Pakailah kami, ya Tuhan, supaya kami juga ada di dalam komunitas yang saling menguatkan satu
satu dengan yang lain. Materaikanlah firman-Mu sepanjang hari ini kami melakukan kebenarannya. Bapa yang baik, segala aktivitas satu hari ini Tuhan yang memimpin kami, anak-anak kami, supaya semuanya kami bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menaikkan syukur pagi ini ada jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran. Ada Inang Pince Buru Manurung, hari ini usianya 69 tahun. Ada John Wesley Sibarani, hari ini usianya 37 tahun. Bapa, berkatilah mereka yang berulang tahun kelahiran hari ini. Bertambah usia mereka, bertambahlah damai sejahtera, bertambahlah sukacita dan kesuksesan dalam hidup mereka, agar semakin hari hidup mereka semakin berkenan bagi-Mu. Jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, seluruhnya mereka tanpa terkecuali, hadirlah Engkau melawat, menjamah, menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkanlah mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.